Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Babinnas RI, Bapak Dr. Bambang Brojonegoro MSc yang baru saja meninggalkan kita semua. Yang kami hormati Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Muhammad Sohibul Iman PhD. Yang kami hormati Bendahara Umum DPP PKS yang juga adalah anggota DPR fraksi PKS, Bapak Mahfuz Abdurrahman Esos. Yang kami hormati Ketua Bidang Kaderisasi DPP PKS, Ustadz Amang Syafruddin LC. Yang kami hormati para tokoh perempuan politik dari KPPG. Apakah dari PDIP sudah hadir bersama kita? Semoga nanti masih dalam perjalanan. Dari DPP PAN, dari DPP PKB semoga juga sudah bersama kita. Dari Nasdem, dari Hanura, dan pengurus Kaukus Perempuan Politik Indonesia. Yang kami hormati dan sudah hadir bersama kita semua, Profesor Tri Sunarti, yang sekarang namanya sedang banyak disebut di berbagai media. Juga ada yang kita hormati dan kita muliakan bersama, Profesor Aliyah Rashid Baswedan, ibunda dari Bapak Gubernur DKI, Bapak Anies Baswedan, sudah hadir bersama kita. Para narasumber yang tidak mungkin saya sebut satu persatu, tokoh masyarakat, perwakilan bidang Badan Perempuan seluruh Indonesia, hadirin dan hadirat, tamu undangan, seluruh utusan sivitas akademika, dan para kader PKS yang dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memudahkan kita hadir dalam rangka Kongres Keluarga Indonesia yang kedua yang diselenggarakan oleh Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga BPKK DPP PKS. Mudah-mudahan tidak ada yang salah sebut, bukan bidang PKK. KKI yang kedua ini adalah kelanjutan dari KKI pertama yang diselenggarakan pada tanggal 17 Juli 2012 sebagai bentuk kepedulian dan komitmen Partai Keadilan Sejahtera dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. PKS dan semua elemen bangsa meyakini bahwa keluarga adalah fondasi penting dalam bangunan negara. Tadi kita juga mendapatkan pengakuan dari Pak Menteri bahwa ternyata semua masalah bangsa itu berawal dari masalah di dalam keluarga. Tanpa keluarga tidak ada sebuah bangsa, bahkan sulit berdiri sebuah negara. Negara yang berdiri tanpa memperhatikan faktor penting keluarga, cepat atau lambat akan mengalami kemerosotan dalam berbagai segi kehidupan. Kemerosotan yang paling berbahaya adalah kemerosotan moral. Tidak ada maknanya kehidupan jika suatu negara maju namun saat yang bersamaan mengalami kemunduran moral. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi etika, sopan santun, ramah, memiliki ikatan sosial yang kuat, saling tolong menolong, suka bekerja bakti, dan gotong royong. Nilai-nilai luhur ini mencerminkan sikap religiusitas yang selama ini menjadi dasar sifat, sikap, dan perilaku bangsa Indonesia. Para pendiri bangsa kemudian mengikatnya dalam falsafah dasar negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Sebagai sebuah bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat, kita bercita-cita memiliki ketahanan nasional yang kokoh. Salah satu unsur penting dalam upaya membangun ketahanan nasional adalah ketahanan keluarga.
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28B ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Hal ini menjadi dasar pentingnya kita memperhatikan platform pembangunan Indonesia berdasarkan ketahanan keluarga, agar segala bentuk tantangan dan ancaman yang mengganggu ketahanan nasional dapat diantisipasi dan diatasi. Penting menjadi perhatian kita semua adalah Indonesia akan mendapat anugerah bonus demografi pada rentang 20 tahun ke depan. Ini datanya tidak perlu saya sampaikan karena tadi Pak Menteri sudah menyampaikan secara detail. Yang ini tentunya berakibat pada meningkatnya jumlah angkatan kerja. Nah, oleh karena itu dalam pandangan kami sebagai sebuah partai dakwah, sebagai sebuah partai politik, bonus demografi ini harus dikelola dengan tepat agar anugerah tidak menjadi bencana. Hadirin yang berbahagia, itulah beberapa poin penting yang mendasari PKS menyelenggarakan Kongres Keluarga Indonesia yang kedua. Tema kongres kali ini adalah membangun komitmen mewujudkan pembangunan nasional ramah keluarga. Istilah ramah keluarga cukup akrab di telinga kita. Ini ada salah satu pakar ilmu keluarga kita, itu Profesor Ai Sunarti. Beliau akan memaparkan tentang hal ini. Adalah suatu ungkapan yang bermakna seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder harus peduli dan memperhatikan semua kebijakannya agar pro keluarga. Apa dampak kebijakan tersebut terhadap keharmonisan keluarga, khususnya terhadap anak sebagai pelangit generasi? Apakah terdampak positif atau negatif? Salah satunya misalnya di sini ada seorang penggerak aktivis keluarga, ada Pak Cahyadita Karyawan, ada Mas Irwan ya, yang menggerakkan tentang sahabat ayah agar negeri ini peduli dengan peran ayah. Nah, dalam kongres ini diharapkan akan diperoleh masukan dan pengayaan dari berbagai narasumber yang kompeten di bidangnya. Agenda utama KKI kedua adalah seminar yang terbagi dalam plenary nanti setelah ini, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dengan fokus bahasan yang mencakup aspek kebijakan pembangunan nasional. Tadi sudah kita dengar, penguatan regulasi. Jadi nanti kita tidak hanya bicara angka saja, seharusnya manusia itu tidak dilihat dari sisi fisik, tapi juga dia punya jiwa. Jiwa ini yang seharusnya menjadi bagian dari perhatian pembangunan nasional kita. Apa artinya membangun raga tapi jiwanya keropos? Pengembangan infrastruktur, tata wilayah dan teknologi informasi, serta penguatan sosiokultur, agama, dan kearifan Nusantara yang ramah keluarga. Alhamdulillah sudah hadir Pedinde, seorang pendeta Hindu dan khusus datang dari Bali. Kita tepuk tangan untuk beliau. Jadi nanti akan kita bicara lintas agama. Ada juga Mbak Meli Kiong, seorang pemerhati keluarga juga. Jadi banyak, nanti kita juga dari agama Katolik, dari Kristen hadir. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih. Alhamdulillah, nanti di siang hari Bapak Ibu sekalian akan dihadiri juga oleh Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan PhD, menemani kita nanti makan siang bersama. Sebelum makan siang, beliau akan menyampaikan pandangannya. Dan setelah beliau menyampaikan pandangannya, kita bersama akan melakukan pernyataan bersama Deklarasi Jakarta Indonesia Pro Keluarga. Semoga Bapak Ibu bisa mengikuti sampai selesai. Dan di akhir acara insya Allah pada penutupan akan hadir Wakil Ketua MPR RI Bapak Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid MA. Insya Allah beliau akan berkenan bergabung bersama kita semua. Dalam rangkaian kongres kali ini telah diselenggarakan lomba foto bertema keluarga tangguh dan telah masuk sebanyak 150 foto dari berbagai wilayah Nusantara. Lapor Pak Presiden, 7 foto terbaik nanti silakan disaksikan ada di luar, dan foto para tokoh dapat Bapak dan Ibu saksikan di luar ruangan ini. Eksibisi foto ini diharapkan selain untuk memvisualisasi upaya ketahanan keluarga dari masyarakat Nusantara, juga diharapkan dapat menjadi inspirasi untuk penguatan ketahanan keluarga. Hadirin yang berbahagia,
Hadir pada kongres kali ini antara lain perwakilan BPKK dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah, selamat datang, terima kasih. Kita tepuk tangan. Dari seluruh Sumatera hadir, dari Jabodetabek, dari Jawa, ya, kemudian juga saya kira dari beberapa wilayah di luar Jawa dan Sumatera juga hadir. Hadir para tokoh masyarakat, para penggiat dan pecinta keluarga. Di sini ada tokoh Gerakan Indonesia Beradab yang sedang keluar kali ya, Pak Bagus Riono. Ini tadi saya lihat hadir. Ada perwakilan Sivitas Akademika, ada sekitar 500 universitas yang hadir pada hari ini, para akademisi dan semua pemangku kepentingan termasuk kader PKS yang seluruhnya berjumlah sekitar 200 orang. Terima kasih kepada Presiden PKS Bapak Sohibul Iman yang telah berkenan hadir, dan kami mohon kesediaan Bapak nanti untuk memberikan arahan dan sekaligus membuka acara Kongres Keluarga Indonesia kedua ini. Terima kasih kepada para narasumber yang kami tahu adalah orang-orang sibuk namun menyempatkan hadir untuk memberikan wawasan dan ilmunya. Insya Allah apa yang disampaikan menjadi pagar dalam menyusun langkah kita bersama membangun keluarga Indonesia yang berkualitas lahir dan batin. Tak lupa kami ingin menyampaikan terima kasih kepada para peserta kongres yang telah memenuhi undangan kami. Semoga kehadiran Bapak dan Ibu semua memberikan manfaat yang lebih besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih kepada seluruh rekan wartawan yang telah berkenan hadir, dan kami berharap rekan-rekan bisa membantu menyebarkan informasi dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya berkomitmen mewujudkan Indonesia yang ramah keluarga. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Humas DPP PKS yang telah membantu mensosialisasikan agenda ini dengan cerdas dan simpatik. Jadi dalam waktu sepekan ini barangkali kalau yang menjadi aktivis media sosial dihujani tiap hari dengan berita-berita tentang kongres ini, mudah-mudahan menjadi penggerak membangun kesadaran kita semua betapa pentingnya arti sebuah keluarga. Kepada para donatur, terima kasih yang tak terhingga, hanya Allah yang akan membalas kebaikan Bapak dan Ibu. Last but not least, kepada seluruh jajaran dan staf BPKK DPP PKS yang telah mencurahkan, tentu bersama dengan suaminya ya, dan anaknya, yang telah mencurahkan segenap tenaga, waktu, pikiran, dan pengorbanannya untuk mensukseskan acara ini. Padahal baru sebulan lalu kita mengadakan acara pembinaan kader perempuan nasional dalam rangka menyongsong tahun politik 2018-2019. Akhir kata kami mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan dalam penyelenggaraan kongres ini. Mohon maaf jika ada yang belum terundang. Insya Allah kita masih akan ada agenda-agenda berikutnya. Semoga kongres ini menghasilkan kesepakatan, kesepahaman, dan komitmen untuk kemajuan dan kebahagiaan seluruh keluarga Indonesia. Selamat berkongres. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsira. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.